Topik hari ini tentang array ya. Ini topik yang cukup menarik sebenarnya dalam algoritma dan pemrograman komputer. Jadi sebelum kita mulai presentasi tugas, ada beberapa yang perlu saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya array itu sering kita sebut sebagai larik atau matriks ya, atau vektor. Ada buku juga yang menyebutnya vektor. Kenapa array ini penting? Karena banyak sekali pemodelan di dunia ini dia disalin ke matriks. Kalau Anda belajar probabilitas statistik ya, Anda lihat itu hampir semua model-model statistik itu disalin ke array, disalin ke matriks. Kemudian kalau nanti Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang pemodelan dunia nyata, itu kita biasa menyebutnya pemrograman linear atau linear programming ya. Itu semuanya disalin dalam bentuk matriks. Ya. Itu kenapa array itu sangat penting Anda pelajari itu. Dimasukkan sebagai salah satu materi dasar dalam algoritma pemrograman karena akan banyak berhubungan dengan array ini pemrograman ini. Bahkan sekarang itu nyaris tidak ada lagi yang tidak ada array gitu. Kebanyakan program itu dibangun sudah menggunakan array atau larik atau matriks atau vektor. Ya, contoh paling sederhana ya layar monitor kita ini. Ya, layar monitor kita ini kan data-datanya bisa dikirim. Anda bisa melihat saya dan saya bisa melihat Anda. Itu karena layar monitor yang besar ini kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi secara horizontal dan vertikal menjadi bitmap. Dan titik-titik itu disalin ke array. Disalin ke matriks. Ya. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya contoh dari kenapa kita harus belajar array. Ya. Berapa produk yang harus dijual oleh sebuah toko yang memiliki banyak produk? Berapa stok minggu ini? Jika ada hujan di Manado, Hypermart, Indomart biasanya melakukan pemrograman dengan array karena item-item yang mereka jual itu disalin ke matriks. Kira-kira kalau musim hujan banyak stok apa yang perlu disediakan lebih banyak, itu bisa dijawab oleh pemrograman linear. Stok mana yang harus disediakan lebih dulu, stok mana yang tidak perlu disediakan banyak. Ya, menggambarkan perilaku konsumen seperti itu. Ya, jadi itu contohnya ya penggunaan array ya. Dalam aplikasi game itu semuanya dipakai ini array ini. Bagaimana? Dalam bidang security, bidang saya itu keamanan sistem informasi, kita sangat menggunakan array ya. Minggu ini kalau dalam topik security kita akan masuk dalam forensik digital gitu. Bagaimana kita memeriksa berkas-berkas memori, berkas-berkas data ini asli atau tidak. Nah, itu kita menggunakan array. Karena semuanya ditampilkan dalam array. Jadi harus paham gitu di situ. Ya. Jadi ini dasar dari deklarasi array ya. Jadi harus ada nama dan harus ada dimensi ya, ukuran panjang jumlah anggota gitu. Nah, ini sebuah contoh deklarasi dan inisialisasi dari array dalam pemrograman C++. Kita beri nama myArray 5, berarti ini panjangnya ada 5 dan anggotanya berarti ada 5. Kemudian array dinyatakan dengan sama dengan kurung kerawal. Baru anggotanya diisi. Ini adalah 5 bilangan pertama yang bilangan ganjil, bilangan bulat positif ganjil. Kemudian diberi semikolon. Ya. Kemudian algoritma berikut ini adalah menampilkan array ke layar monitor ya. Array integer dimulai dari 0 ya. Jadi kalau array itu selalu mulai dari 0 ya, karena di sini nilainya 1 berarti mulai dari 0
tapi nilainya 1. Jadi jangan lupa ya, array itu selalu mulai dari 0, tidak mulai dari 1. Array itu mulai dari 0. Jadi di cout anggota array ke 0, 1, 2, 3, 4. Jadi array itu panjangnya 5, tapi setelah disebutkan karena dia mulai dari 0, dia hanya 0, 1, 2, 3, 4. Tapi ini kan ada 5 sebenarnya. Jadi jangan lupa karena orang suka keliru di situ, suka salah gitu. Nah, ini penjelasan tentang deklarasi dan inisialisasi. Jadi inisialisasi array itu langsung menyebutkan nama array, ya. Atau nama larik, nama matriks itu. Nah, ini ada deklarasi langsung dilanjutkan dengan inisialisasi. Penulisan array bisa dikosongkan karena orang langsung inisialisasi di sini, orang tidak usah taruh jumlah anggotanya karena jumlah anggotanya sudah didefinisikan di sini. Jadi satu baris ini untuk inisialisasi array dalam program. Nah, ini mengakses elemen array. Jangan lupa akses elemen array itu mulai dari 0, selalu itu aja prinsipnya, ya. Kemudian ada array traversal di sini, ya. Array traversal itu mengunjungi satu persatu elemen array dan melakukan operasi, ya. Nah, ini mengisi nilai elemen-elemen array. Jadi misalnya di sini kita isi nilai, kita deklarasikan array-nya dulu, ya. Nah, karena di sini array tidak langsung disebutkan anggotanya, maka dalam program wajib untuk menyebut jumlah anggota atau panjang array. Jadi array namanya my array, jumlah anggotanya 5, kita akhiri dengan semikolon. Kemudian kita isi nilai-nilai dari array tersebut, ya, mulai dari 0 sampai kurang dari 5 tidak termasuk, baru i++, berarti ini jumlah. Nah, kemudian kita definisikan jumlahnya, i itu i tambah 2. Seperti itu. Baru kemudian kita suruh menyebutkan jumlah anggota dari array itu. Jadi Anda lihat di sini ada tanda alokasi 5 tempat kosong dalam memori, ya. Diberi 5, ya. Kemudian sesudah itu kita isi nilainya i tambah 2. Jadi i tambah 2 berarti 0 tambah 2, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 2, 6. Ya. Jadi arraynya isi anggotanya dijumlahkan, jumlah plus 2. Itu algoritmanya seperti itu. Oke. Nah, ini sebuah contoh size of, ya. Size of itu adalah penggunaan dalam program kita ingin mengetahui memberikan besar ruang memori, ya, yang digunakan dalam variabel gitu. Jadi kita definisikan size of my array titik koma, ya. Jadi itu untuk memberikan besar ruang memori, ya. Biasanya dalam ukuran bytes yang bisa digunakan oleh variabel. Variabel itu akan kita isi nanti. Itu. Oke, ini sebuah contoh kita mendapatkan panjang array, ya. Dapatkan hasil pembagian keluaran fungsi size of untuk semua elemen dan keluaran fungsi size of untuk satu elemen, misalnya elemen pertama. Jadi perintahnya kita bagi aja, ya. Size of my array bagi size of my array, ini kita akan dapat panjang array. Nah, ini sebuah contoh-contoh program, ya. Sebuah contoh-contoh program. Misalnya di sini diberikan sebuah program, ya, didefinisikan my array 5, kemudian diberi isi, ya. Array itu mulai dari 0 sampai dengan kurang dari 5 dijumlahkan. Nah, ada kira-kira yang bisa menyebutkan kira-kira hasil keluaran dari program ini apa kira-kira? Coba silakan. Silakan beri usul. Nyalakan mic Anda dan sebutkan kira-kira hasil dari keluaran dari program ini apa kira-kira?
0 Ner. Ada yang jawab 0, ada yang jawab lain lagi? 0, 1, 2, 3, 4 dan sebelahnya 0, juga begitu. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ya coba Anda kalau di sini hasil eksekusinya ini 0 tapi ada 5. Ada 5 nolnya. 0, 1, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau jawaban 0, 1, 2, 3, 4 cuma sampai sini DP program ini. Yang jawab 0, 1, 2, 3, 4 kalau DP program cuma sampai sini. Tapi karena ada 2 for ya, kalau Anda lihat di sini ada 2 for. Seperti itu, maka yang dia tampilkan di sini 0 ada 5. Gitu. Karena kenapa? Karena arraynya 5 gitu kan. Isi anggotanya harus 5, panjangnya 5. Nilainya ya diisi 0 semua gitu. Kalau ini kira-kira apa yang kalau ini? 0 sampai 4 Ner. Coba lihat yang berubah di sini kan. Tadi arraynya di sini nilainya 0, sekarang nilainya sudah I. Itu perubahannya ya. Ya. Nah, ini dia 0, 1, 2, 3, 4 ya yang dijawab oleh Charles tadi ya, itu seperti itu. Jadi di situ perbedaannya karena tadi kita sudah definisikan bahwa arraynya itu harus menghasilkan nilai 0, sedangkan ini kita mengikuti nilai I, sedangkan I di sini I sama dengan 0 kurang dari 5 baru I dijumlahkan, I plus kan itu dijumlahkan satu-satu. Kalau ini coba lihat kira-kira hasilnya apa di sini? I minus kemudian di sini I plus. Array isinya 1. Mulai dari I, sorry bukan 1, mulai dari I, nilai I. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, 0. Oke, coba lihat. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, gitu. Oke. Nah, kalau ini gimana? Yang berbeda di sini. 4 kurang I. 4, 3, 2, 1, 0 Ner. Ada yang jawab 4, 3, 2, 1, 0 ya, betul ya. Seperti itu ya. Jadi tadi 0, 1, 2, 3, 4, ini 4, 3, 2, 1, 0. Seperti itu. Perhatikan bentuk-bentuk itu karena sampai sekarang itu benar masih gunakan itu. Source code ini untuk membuat aplikasi ya yang menghitung mundur, menghitung maju karena melihat isi array itu semuanya tidak berubah begitu terus juga. Cuma ada isi array yang berbeda gitu. Nah, sekarang ini bentuknya ini, coba lihat di sini. X sama dengan 0 ya. Arraynya 13579 bilangan ganjil baru DP algoritma X sama dengan X tambah my array I. Ada my array I. Jadi dia nanti akan kalau Anda lihat di sini 25 itu dapat dari mana? Jumlah dari bilangan-bilangan ini. Iya kan? 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 9, 18. 18 tambah 7, 25. Jadi ini dijumlahkan semuanya gitu. Isi dari array itu. Seperti itu. Nah, kalau ini dijumlahkan semuanya baru DP Cout orang berbagi dengan 5 karena Cout ini ada bagi 5 sehingga pasti hasilnya akan 5. Ya. Baru yang 7 integer X my array 0 baru if X sama dengan my array I. Ya. Kira-kira hasilnya apa ini? Nilai maksimum Ner. Nilai maksimum Ner. Nilai maksimum berarti nilai maksimum di sini 9 ya? Iya Ner. Ya Ner. Ya betul nilai maksimum ya seperti itu. Oke. Nah kalau yang contoh 8 Nilai minimum. nilai minimum di mana? Di mana lihat nilai minimum ini? Di if my array I kurang dari X Ner. Iya betul situ. Iya situ ya.
Itu. Dapatkan nilai minimum, berarti nilai minimum di sini ada 1 ya. Itu program-program yang apa? Contoh-contoh dari array. Kenapa Mner menampilkan ini? Karena hanya itu sebenarnya dari array itu, menampilkan maksimum, menampilkan minimum, menampilkan array plus 1, minus ya. Seperti itu, hanya itu contoh source code-nya hanya itu aja ya. Selain dari itu kalau latihan kayaknya Anda sudah kerjakan ya dalam tugas ya. Oke. Lanjut. Silakan yang mau presentasi tugas, siapa yang mau duluan silakan. Saya beri kesempatan yang mau duluan untuk presentasi tugas. Siapa yang mau duluan? Saya Mner. Ini saya, ini siapa ini saya ini? Oh, Febrian, saya. Oke, silakan Febrian. Mner. Oke. Saya akan jelaskan yang tugas pertama itu. Itu akan melihat elemen terletak pada indeks tertentu. Maksudnya indeks berapa elemen yang akan kita masukkan. Ini ada tugas latihan Jelaskan. soal, ada tugas apa kata? Tugas latihan kan? Yang Anda kerjakan ini yang mana? Yang tugas latihan soal atau yang tugas latihan? Yang ini yang ada di sini, yang tugas di buku. Yang nomor 1 sampai nomor 5. Tunggu, coba kita buka bukunya. Yang nomor berapa ini? Nomor 1 Mner. Nomor 1 di latihan soal. Halaman 300 maaf ya. 379 soal latihan bab 12. 379. Oh, soal latihan bab 12. Nomor 1 ya. Oke, silakan. Nah, pertama kita panggil library-nya, gunakan using name std, baru kita buat program utamanya in main, kita masukkan in, n, dan kita masukkan jumlah array-nya. Pertama itu begini, kita pertama harus memasukkan jumlah array-nya dulu, baru kita input jumlah array-nya, baru kita buat deklarasi untuk array-nya, begitu. Nah, dari situ kita buat deklarasi untuk looping, dan kita buat deklarasi juga untuk memasukkan nilai elemen yang nantinya akan dicocokkan pada indeks berapa nantinya, begitu. Nah, ini adalah kalau baru kita deklarasikan juga alamatnya. Nah, kita buat loopingnya. Loopingnya itu dimulai dari 0 kan. Awalnya ini saya menulisnya dari 1, maaf Mner. Jadi saya sempat Biasa. Itu orang sering salah di array di situ. Makanya Mner ulang-ulang tadi. Pokoknya ingat selalu array mulai dari 0. Ya, oke begitu. Kita buat dari 0 baru menuju ke n, tapi tidak sampai ke n. Contohnya n kan 5. Kalau dia 0 itu 0 1 2 3 4 tidak sampai ke 5 itu. Oke, dan dia sip. bertambah 1. Dan kita masukkan nilai dari array itu, nilai masing-masingnya. Contoh array 0 itu nilainya berapa gitu. Baru kita masukkan elemennya. Elemennya itu yang akan dicocokkan dengan nilai dari array itu. Kita mulai dari i0. Jangan lupa kita mulai lagi isi. Baru kita looping dengan syarat i itu harus kurang dari sama dengan n. Ya, maaf. Ini kurang dari sama dengan. Saya lupa ganti ya. Oke. Dan harus juga tidak sesuai dengan s agar loopingnya tidak berantakan nantinya. Nanti akan membuat looping sebentar, kalau kita buat loopingnya sama dengan S itu nantinya tidak akan jadi. Saya coba, masih bingung sih awalnya kenapa masih tidak jadi, Mar. Serta dilihat itu persyaratan utama. Baru berikutnya kita tambah 1 untuk loopingnya, dan kita buat persyaratan if kalau nantinya nilai dari si array itu tidak sama dengan S, contohnya kita mencari indeksnya, nilai dari S itu ada indeks berapa, nantinya dia akan menulis pada alamat 0. Nah, kalau dia ada pada indeksnya, maka dia akan menulis sesuai dengan alamat dari array tersebut. Nah, kita run. Ini tidak bisa langsung run ya. Mesti share screen lagi. Tunggu sebentar ya, benar. Nah, kita masukkan nilai. Contohnya kita tulis 3. Kita mulai dari 0, 1, 2, 3. Contoh kita cari 2 ada di indeks berapa. Gitu. Ya, oke. Sekarang ada yang menyelesaikan soal nomor 1 dengan algoritma yang berbeda, ada nggak? Saya Mner. Siapa nih saya ini? Siapa nih saya? Charles Mner. Charles, oke, silakan. Coba di share screen. Oke.
Nomor 1. Saya memakai di sini versi yang memakai prosedur, Ner. Oh iya betul. Ya. Kalau yang tadi dia pakai looping ya. Ini Iya, pakai Ner. prosedur bisa juga. Jadi yang pertama kita baca larik. Yang Munir bilang kan arahnya harus dari 0. Nah, Iya. tapi di soal diminta itu kan ada jika tidak dapat Jika jika X tidak tidak terdapat dapat. di dalam larik, prosedur mengeluarkan indeks 0. Iya, benar. Jadi Iya, ada kalau di saya soal. menampilkan elemennya itu ada di sini dimulai dari 0, Ner, 0. itu terlalu ambigu, Ner. Jadi saya memulainya dari 1 sampai 5. Saya menggunakan I sama dengan 1, tapi di sini saya menambahkan sama dengan di sini agar loopingnya tidak terkurang. Jadi jika kita mengurangi sama dengan di sini, dia hanya sampai loopingnya sampai 4. Oke, sip. Ya. Barusan di sini kita cetak datanya, kita taruh datanya ini A1 sama dengan berapa sampai A5. Barusan di sini itu cari indeksnya. Seperti ini. Oke. Jadi jika kita mencari elemen yang tidak ada di situ, indeksnya pada 0. Tapi jika kita mencari itu yang ada di indeks, misalnya kita cari elemen 5, dia ada tertunjuk kepada 5. Oke, iya. Bagus ini. Saya kira yang saya harapkan dari kalian ini ya, tidak harus menyelesaikan persoalan itu dengan algoritma yang sama. Ya. Jadi sebenarnya yang terbaik dari salah satu tujuan dari pengajaran algoritma itu adalah mahasiswa bisa menunjukkan dia mengerjakan persoalan yang sama dengan algoritma yang berbeda. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita ke nomor 2, ya. Ada yang mau presentasi yang nomor 2? Halaman 379 nomor 2. Silakan. Yang nomor 2. Kanaya, Ner. Oke, Kanaya silakan. Jadi ini yang latihan soal nomor 2. Di situ soalnya disuruh membuat fungsi untuk menghitung jangkauan nilai terbesar dan nilai terkecil. Jadi di sini saya taruh pertama prosedur untuk membaca larik. Di sini kita deklarasi integer i untuk iterasinya dan prosedur baca larik ini untuk input data. Lalu selanjutnya ada prosedur untuk cetak larik. Ini cuman untuk dicetak ulang saja datanya. Lalu ini fungsi yang saya buat, yaitu fungsi nilai terbesar. Di sini saya menggunakan perulangan for, di mana untuk mencari nilai terbesar, dan selanjutnya kita cari nilai terkecil menggunakan fungsi ini, nilai terkecil. Lalu kalau setelah itu kita coba run. Ketika kita run, di sini dia minta untuk masukkan jumlah data misalkan 5. Lalu ya. Di sini muncul nilai terbesarnya itu 9 dan nilai terkecil 5. Lalu jangkauannya itu 9 kurang 5 sama dengan 4. Gitu, Ner. Ya, oke. Silakan yang lain, nomor 2 dengan algoritma yang berbeda. Selain dari Kanaya. Silakan kalau ada. Ada yang mau menunjukkan soal latihan nomor 2 algoritmanya berbeda dengan Kanaya? Kalau tidak ada, nomor 3 ada, silakan. Yang nomor 3.
Ini prosedur yang luarannya elemen besar pertama dan elemen besar kedua di dalam larik. Nomor 3 silakan yang mau presentasi. Selain dari 3 orang tadi. Ada nomor 3 yang mau presentasi silakan. Silakan nomor 3. Ada yang mau presentasi? Selain dari ketiga teman tadi. Siapa yang mau? Yang nomor 3. Tidak ada? Rickson, Meh. Oke, silakan Rickson. Silakan di-sharing. Nomor 3. Baik, ini untuk nomor 3, kita mencari terbesar pertama dan kedua dalam lari. Kita masukkan integer n-nya, dan di sini kita masukkan integer array-nya itu ada 5. Itu integer c, integer s, dan kita masukkan integer besar 1, dan kita keluarkan untuk jumlah array-nya. Dan di sini saya memakai 2 for. Yang pertama itu kita mulai dari array yang ke-1. Untuk keluarannya, kita keluar array-nya yang maksud di atas itu ada 5. Dan yang di bawah ini kita masukkan besar 1, itu ada di array yang kedua. Dan for yang kedua, itu kita masukkan array lebih dari pada besar 2, dan array yang besar pertama setelah dari array besar yang kedua, dan kita keluarkan nilai terbesar ke-1 dan nilai terbesar yang kedua. Sekarang kita coba eksekusi. Seperti ini eksekusinya, Ner. Oke. Ya, silakan nomor berapa? Nomor 4 ya. Yang mau presentasi nomor 4 silakan. Ada? Nomor 4?
Jadi nomor 4 itu tentang ada sebuah array integer berukuran tertentu n, baru tampilkan elemen-elemen di dalamnya, kemudian tuliskan prosedur untuk menampilkan elemen-elemen larik A yang lebih kecil dari elemen terkecilnya. Ada yang mau presentasi yang nomor 4? Silakan. Gamal Ner, saya. Gamal, silakan. Jadi yang pertama kita deklarasikan dulu, lalu kita minta jumlah array-nya berapa. Baru untuk for yang pertama ini pakai untuk menginput data-data ke dalam array. Baru kita inisialisasikan nilai terkecilnya terdapat pada data array yang pertama. Untuk for yang kedua ini, kita akan mencari kalau ada nilai yang lebih kecil daripada data yang pertama, maka nilai yang terkecil akan terpindah ke nilai tersebut. Lalu kita cetak nilai terkecil itu. Ya, oke. Coba di running. Nggak apa-apa, Menir, pakai yang dari internet. Nggak apa-apa. Soalnya dari... Itu kan hanya masalah compilernya aja. Di kecepatan eksekusi bergantung dari kekuatan jaringan internet Anda ini. Itu kalau Anda lihat di SoloLearn, itu SoloLearn juga punya playground ya, code playground. Jadi kalau yang ingin mengerjakan tugas via playground ya di SoloLearn boleh juga ya. Cuman itu masalahnya kalau mengerjakan eksekusi di code playground yang berbasis web, ya kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang bisa lama. Ya, oke. Gamal, saya anggap sudah selesai ya. Karena saya lihat algoritmanya kan sudah benar. Jadi saya anggap Anda sudah melakukan presentasi. Nah, yang kesempatan terakhir ini, silakan. Yang nomor 5. Ada yang mau nomor 5? Silakan, saya beri kesempatan pada yang siapa saja yang mau presentasi nomor 5, nomor terakhir. Jadi itu soalnya untuk mempertukarkan elemen larik A dan elemen B pada indeks yang bersesuaian. Sehingga semua elemen A
akan berisi di elemen matriks B. Sebaliknya yang B akan berpindah ke A. Ini berarti ini pasti panjang lariknya harus sama ya. Seperti itu. Karena ini turang mesti tukar DAP anggota. Ini nomor 5 ini sebenarnya mirip dengan nomor 6 ini. Cuma nomor 6 itu pembalikan. Ya. Tapi kalau nomor 6 itu pembalikan yang polindrom ya, harus memilih anggota array yang polindrom. Kalau di sini kan dicontohkan marah. Polindrom yang lain juga sugus. Kata sugus itu kalau bolak-balik itu masih bermakna itu. Seperti itu. Kalau ini marah dan haram. Seperti itu. Ada? Nomor 5? Ya, kalau sudah tidak ada, jadi tidak apa-apa juga ya. Materi kita sudah bisa berakhir hari ini ya, untuk sampai ke array.